Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, 24 jam terakhir kita melihat market cryptocurrency kembali mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, terutama kalau kita berbicara soal Ethereum. Tidak berbeda cerita juga dengan Bitcoin. Kita melihat Bitcoin pada akhirnya kembali rally ke kurang lebih area $118.000 dan sebelumnya sempat membentuk salah satu pattern yang telah kita bahas di video kemarin, yaitu adalah ascending triangle. Kita bakalan coba bahas di video hari ini bagaimana update-nya in terms of price action, diikuti beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,92 triliun dolar atau naik sekitar 1,21%. Kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau. Kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 5%. Yang menjadi top performer hari ini adalah Dogecoin dengan kenaikan 5,43% ke 0,2427 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, kita mau cek untuk 7 hari ke depan, kira-kira ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Dan perlu saya sampaikan bahwa minggu depan sepertinya kita akan kembali melihat volatility di market. Karena setelah minggu-minggu yang lalu kita mendapatkan data yang berkaitan dengan labor market di Amerika Serikat, minggu kali ini kita akan melihat data yang dominan berkaitan dengan tingkat inflasi, yang tentunya juga akan berpengaruh kepada bagaimana keputusan The Fed di bulan September nanti. Apakah mereka akan pada akhirnya memutuskan untuk melakukan pemotongan suku bunga atau masih akan stay di angka yang sama? Untuk sementara waktu, market merasa harusnya September kemungkinan besar bakalan ada rate cuts karena data labor market kemarin yang menunjukkan pelemahan yang lumayan signifikan. Nah, kita bakalan bahas nih, apa saja data yang bakalan kita lihat dirilis di minggu depan. Mulai dari hari Selasa, kita sudah akan mendapatkan data core CPI dan juga data CPI, baik untuk month on month maupun year on year. Tetapi menariknya, keduanya ini masih sama-sama diekspektasikan mengalami kenaikan, terutama kalau di year on year. Karena untuk CPI itu diekspektasikan naik dari 2,7 menjadi 2,8, sedangkan core-nya diekspektasikan naik dari 2,9 menjadi 3%. Nah, kalau misalnya kita bisa melihat data inflasi yang keluar di hari Selasa nanti lebih baik daripada ekspektasi, minimum stay di angka 2,9 dan juga 2,7, saya rasa itu akan kembali menciptakan reaksi positif dari market, karena itu kemungkinan besar akan kembali menaikkan persentase bahwa The Fed bakalan melakukan pemotongan suku bunga di bulan September nanti. Nah, yang tidak kita harapkan adalah kalau kenaikannya itu justru lebih tinggi daripada ekspektasi. Oke? Kalau misalnya kita lihat ekspektasinya di angka 3% dan 2,8, kita nggak mau lihat misalnya di hari Selasa nanti tiba-tiba keluarnya menjadi 2,9 dan 3,1 misalnya. Nah, itu yang akan membuat mungkin The Fed berada di posisi dilema gitu. Di satu sisi labor marketnya memang mengalami pelemahan, tapi di sisi yang lain terlihat tingkat inflasi justru mengalami peningkatan. Dan keduanya itu bukan hal yang baik gitu ya. Sehingga pasti akan membuat market juga bingung kira-kira The Fed bakal ngapain di bulan September ini. Tapi untuk sementara waktu, dominan merasa bahwa harusnya bakalan ada rate cut di bulan September. Nah, data-data ini bakalan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Diikuti akan ada member FOMC bernama Barkin yang bakalan melakukan speaks di 21.00. Kemudian, di hari Rabu, ini menurut saya nggak terlalu penting, cuma ada satu aja yang tergolong high impact, yaitu adalah crude oil inventories di pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Tapi bagi saya itu mungkin tidak akan terlalu dipantau. Kemudian hari Kamis, kita akan kembali mendapatkan speaks dari beberapa anggota FOMC dan juga Fed. Kemudian akan ada data continuing jobless claim, initial jobless claim, data PPI, dan juga core PPI. Jadi hari Selasa dan juga Kamis, itu menurut saya yang paling penting untuk minggu depan. Data core PPI dan juga PPI di sini sekali lagi berkaitan dengan tingkat inflasi. Sedangkan jobless claim di sini berkaitan dengan labor market. Dan semua datanya juga bakalan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di hari Kamis nanti.
Kemudian hari Jumat, kita akan mendapatkan data core retail sales dan juga data retail sales yang juga bakalan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi secara overall kita bisa simpulkan bahwa minggu depan data ekonomi yang penting itu cukup padat, sehingga volatilitas di market tidak bisa dihindari menurut saya, terutama karena kita mendapatkan banyak sekali data yang berkaitan dengan tingkat inflasi dan juga ada sedikit yang berkaitan dengan labor market, yang tentunya sekarang menjadi fokus utama market secara overall. Gitu ya. Jadi itulah beberapa data yang mungkin kita perlu pantau untuk minggu depan. Berikutnya, teman-teman mungkin punya pertanyaan di benak kalian gitu ya. Kenapa sih Bitcoin sekarang itu sepertinya sulit gitu ya untuk bisa mendapatkan koreksi yang terlalu dalam? Kita sepertinya dari waktu ke waktu terus mengalami kenaikan tanpa ada pullback yang terlalu signifikan gitu ya. Salah satu alasannya adalah karena cycle kali ini yang bermain di Bitcoin itu bukan hanya kita-kita, teman-teman. Bukan juga sekedar dari spot Bitcoin ETF yang terus mendapatkan demand yang luar biasa. Tapi di sisi yang lain juga, kita mendapatkan ada ratusan perusahaan di seluruh dunia yang sekarang juga sudah mulai menyadari gitu ya, bahwa Bitcoin itu rupanya bisa menjadi salah satu aset yang mereka masukkan ke dalam balance sheet mereka, atau dijadikan reserve gitu. Sehingga kita melihat ratusan perusahaan di sini itu berlomba-lomba melakukan akumulasi Bitcoin. Dan angkanya pun itu rata-rata nggak kecil-kecil juga. Kalau kalian perhatikan, di top 10 saja di sini itu sudah mungkin ada holding sebesar 700 sampai 800 ribu Bitcoin. Secara total sekarang kita melihat top 100 saja ya, itu sudah hold kurang lebih 962 ribu Bitcoin. Dan akumulasi yang mereka lakukan ini, selain daripada beberapa perusahaan seperti MicroStrategy, Metaplanet, dan lain seterusnya, itu masih baru-baru terjadi belakangan ini. Bayangkan kalau misalnya hal ini konsisten terus terjadi selama bertahun-tahun ke depan. Maka kita bisa melihat bahwa sumber demand untuk Bitcoin sekarang itu jauh lebih besar. Belum lagi kalau kita bicara soal keputusan Donald Trump kemarin yang sign executive order untuk membuat 401k bisa include cryptocurrency. That's another crazy positive news. Kalau misalnya sampai itu mulai dilakukan juga, ya itu bisa menjadi sumber demand baru yang besar juga bagi Bitcoin. Jadi sekarang demand datang dari berbagai arah, tetapi di sisi yang lain, tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah software Bitcoin untuk mencetak Bitcoin yang baru. Supply-nya sudah bakalan fix sampai kapanpun di angka 21 juta. Ini sebenarnya hanya sesimpel teori supply and demand, teman-teman. Selama supply terus-menerus secara berkala tidak bisa memenuhi demand yang ada, maka harganya pasti akan naik. Meskipun sesekali kita akan bisa mendapatkan yang namanya bear market, atau mungkin pullback 30-40%, tapi in the end of the day, kita akan melihat Bitcoin terus membentuk high yang baru selama hal ini belum berubah, yaitu adalah demand secara terus-menerus melebihi supply yang ada. Sesimpel itu. Jadi itulah kenapa banyak sekali orang mulai menyadari hal tersebut dan sekarang menjadikan Bitcoin sebagai salah satu tabungan mereka untuk mungkin masa tua, atau mungkin mereka pengen menabung sampai berdekade ke depan mungkin untuk mencapai sesuatu yang mereka impi-impikan, ya itu bisa. Karena memang ini secara data ya teman-teman, 1,5 dekade terakhir, Bitcoin merupakan aset dengan performa terbaik dibandingkan dengan aset kelas lain. And it's not even close. Performanya bahkan sama sekali tidak mendekati. Bitcoin 1,5 dekade terakhir tidak ada lawan. Jutaan persen kenaikannya dan pesaing terdekatnya pun mungkin jaraknya bakalan sangat jauh. Meskipun saya tahu argumennya adalah, tapi kan kalau sekarang Bitcoin sudah tidak lagi sekecil dulu, gainnya nggak mungkin sebesar itu. Oke, tapi at least kita tahu bahwa dari waktu ke waktu Bitcoin bakalan terus mengalami kenaikan. Selama demand itu masih tetap melebihi supply. That's it. Oke? Jadi untuk teman-teman yang memiliki long term view gitu ya, harusnya kalian tidak terlalu pusing ya dengan apa yang terjadi di Bitcoin in the short term. Mau itu ada Fed rate cuts ke, mau nggak ada Fed rate cuts ke, mau misalnya stock market Amerika Serikat pullback atau misalnya crash, ya kalian hanya perlu tahu apakah demand Bitcoin sudah berkurang atau bahkan sudah tidak ada sama sekali, atau masih terus ada.
bahkan meningkat misalnya. Itu aja yang perlu kalian tahu sebenarnya. Dan harga nanti akan dengan sendirinya mencerminkan supply dan demand tersebut. Yang kalian perlukan hanya satu kalau kalian menjadi long term investor, yaitu adalah kesabaran. Kalau kalian punya hal itu, kalian cocok untuk menjadi seorang investor jangka panjang. Tapi yang terjadi sekarang itu adalah banyak orang itu masuk ke cryptocurrency dengan mindset yang salah. Mereka pengen get rich quick gitu. Atau menjadi kaya raya cepat. Pengen masuknya hari ini, bulan depan atau 2 bulan lagi tiba-tiba jadi miliarder gitu ya. Bisa beli McLaren. Nah itu berbahaya teman-teman. Terlebih karena kondisi media sosial sekarang yang membuat kita gampang sekali untuk mendapatkan informasi dari manapun. Itu adalah sisi positifnya, tapi sisi negatifnya, teman-teman juga akan lebih banyak mendapatkan informasi yang salah dan kadang-kadang misleading gitu. Sehingga membuat teman-teman itu memiliki pemikiran yang juga misleading bahwa cryptocurrency sama dengan kaya raya cepat. Nah, itu mungkin bisa aja benar untuk sebagian orang dan itu mungkin terjadi cukup banyak ke teman-teman kalian misalnya yang udah masuk di crypto di 2 atau 3 cycle sebelumnya. Tapi kali ini mungkin bisa sedikit berbeda. Jadi kalian harus adjust ekspektasi kalian, teman-teman. Jangan sampai nanti kalian kecewa dan justru melakukan kesalahan yang tidak perlu. Dengan misalnya menggunakan leverage yang sangat tinggi, all in, rata kanan, dan lain seterusnya. Padahal yang perlu kalian lakukan hanya terus-menerus menabung ke project-project yang berkualitas. Atau misalnya mau lebih amannya lagi Bitcoin saja. Dan dari waktu ke waktu, uang kalian akan secara gradually mengalami kenaikan. Itulah cara yang paling aman dan paling gampang sebenarnya. Tapi memang yang tidak menarik dari cara itu adalah perlu waktu yang lebih panjang untuk kalian bisa mendapatkan gains yang signifikan. Tapi itu adalah cara yang menurut saya paling aman, gitu ya. Oke, cukup basa-basinya. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan kita bakalan mulai dari 15-minute chart, teman-teman. So, apa yang kita bahas di video kemarin adalah pergerakan Bitcoin selama beberapa jam ke depan. Saya sampaikan ini di video kemarin ya. Itu akan memberikan clue ke kita bahwa Bitcoin ini sebenarnya mau kemana sih? Pattern apa sih sebenarnya yang sedang dicoba bentuk oleh Bitcoin? Dan ini mungkin akan lebih jelas bukan di 15 minute tapi di 1 hour chart. Saya sampaikan di video kemarin, kalau misalnya kita terus membentuk higher low, oke? Which is itu adalah yang kita lakukan selama 24 jam terakhir, tetapi kita juga sekaligus kembali nge-retest ke area 117.000 di sini, dan kemudian reject lagi, dan membuat higher low lagi, maka kita berarti membentuk yang namanya ascending triangle, which is adalah a very positive sign, dan itu adalah pattern yang bullish untuk Bitcoin. Dan itulah yang persis kita lihat terjadi, teman-teman. Kita membentuk ascending triangle dan pada akhirnya berhasil untuk break out di atas ascending triangle tersebut. Bahkan kita nge-retest ke kurang lebih area 118.800 sebelum pada akhirnya sekarang start untuk mendapatkan sedikit rejections. But after all, apa yang kita lihat di Bitcoin selama 24 jam terakhir menurut saya adalah sesuatu yang sangat-sangat positif. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di time frame yang lebih besar, katakanlah di 4 hour ya, ada 2 kategori trendline yang bisa teman-teman gambarkan di sini. Ini adalah trendline yang pertama, dan ini adalah trendline yang kedua. Dan menariknya, kedua trendline yang bisa kalian gambarkan di sini, itu dua-duanya telah berhasil kita break out. Gitu ya, keduanya. So, itu menunjukkan bullish sign gitu ya, bahwa buying momentum rupanya cukup deras. Dan saya rasa daily chart juga mendukung bahwa Bitcoin sekarang harusnya itu kembali ke fase yang bullish. Karena kita sudah melihat ada 2 candle itu close di atas area 116.000. Which is yang sudah saya sampaikan di video 2-3 hari yang lalu akan menjadi indikasi yang sangat positif, yang berarti Bitcoin itu telah kembali berhasil menjadikan area 116.000 bukan lagi menjadi resistance, tetapi di flip kembali menjadi area support. Which is yang proses kita lihat terjadi, kita melihat ada 3 daily candle yang close di atas 116.000 sebelum pada akhirnya kita mendapatkan rally di sini. So, pada kesimpulannya adalah dengan adanya beberapa indikasi yang telah kita lihat di Bitcoin sekarang, bias saya in the short term sudah flip ke arah bullish, teman-teman, dan saya expect bahwa Bitcoin bakalan melanjutkan kenaikan dari sini minimum akan kembali retest ke kurang lebih area $120.000. Dan kalau misalnya kita melihat push-nya kali ini memang cenderung impulsif,
maka saya expect harusnya kita akan bisa push minimum sampai ke 121 atau 122 ribu dolar. Karena di area tersebut kita tahu bahwa terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar, dan itu tentunya akan menjadi makanan empuk gitu ya bagi para market maker untuk meliquid orang-orang yang mungkin melakukan short dari sini, dari sini, dari sini, atau dari sini. Stop loss-nya ada kurang lebih di kurang area ini, dan itu akan menjadi target utama menurut saya dari kenaikan Bitcoin kali ini. Kalau rupanya kita bisa break di atas 120.000 and then start juga untuk mendapatkan some type of pullback, maka bersiaplah, harusnya kita akan melihat Bitcoin kembali ngeretes ke area all time high yang baru atau bahkan breakout ke area all time high yang baru. Next target kita kemungkinan bisa melihat angka kurang lebih 125.000, 130 atau bahkan 135, itu bukan mustahil gitu ya. Dan saya rasa push itu akan bisa menjadi push terakhir sebelum kita mendapatkan konsolidasi besar atau bahkan cycle top kali ini. Yang mungkin tidak akan kita bahas di video hari ini karena penjelasannya akan cukup panjang teman-teman, tapi ini sebagai teaser saja gitu. Jadi saya rasa itu sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum saya lupa, saya infokan juga tentunya untuk skenario invalidasi dari bullish scenario kita adalah kalau ternyata kita sampai berhasil untuk breakdown di bawah area trendline yang terbentuk di sini, ini akan menjadi invalidasi dari scenario bullish kita, dan justru itu bisa menjadi peluang untuk short menurut saya, minimal ke area trendline di sini. Kalau itu jebol, maka kita akan expect Bitcoin untuk ngeretest ke kurang lebih area 110 atau below gitu ya. Sebelum hal tersebut terjadi, menurut saya biasnya adalah bullish. So, terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.